Baiklah, pembahasan pada video kali ini adalah uji validitas oleh kelompok 6. Apa saja yang dibahas, yaitu yang pertama, materi dari uji validitas yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Ade Wahyuni Siregar. Materi mengenai prosedur contoh 1 oleh Leni Anggraini, baca output contoh 1 oleh Hotria Silitonga, prosedur contoh 2 oleh Ismi Salwa, dan baca output contoh 2 oleh Agustinus Bernardus Sialagan. Langsung saja kepada materi uji validitas. Menurut Ghazali, uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Ada 3 metode analisis yang digunakan untuk melakukan uji validitas, yaitu metode korelasi Pearson, corrected item total correlation, dan analisis vector. Yang akan dibahas pada kali ini oleh kelompok 6 adalah uji validitas dengan korelasi Pearson. Lanjut ke dasar pengambilan keputusan pada uji validitas. Yang pertama yaitu jika yang kita bandingkan adalah R hitung dengan R tabel. Di sini, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka H0 diterima, yang artinya item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total ataupun item angket valid. Yang kedua, jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka H0 ditolak. Artinya, item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total ataupun item angket tidak valid. Kemudian, yang kedua, membandingkan nilai signifikansi dengan probabilitas. Jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 dan Pearson correlation-nya bernilai positif, maka H0 diterima, yaitu item soal valid. Jika nilai signifikansi kecil 0,05 dan Pearson correlation bernilai negatif, maka item soal tidak valid. Artinya itu H0 ditolak. Kemudian yang ketiga, jika nilai signifikansinya besar dari 0,05 dan Pearson correlation bernilai positif, maka item soal tidak valid. Baiklah, saya akan menjelaskan langkah-langkah atau prosedur dari contoh 1 tentang uji validitas. Pertama-tama, input data pada SPSS pada variabel view dan data view. Sebelum melakukan analisis, buatlah terlebih dahulu variabel baru yang merupakan total skor dari skor yang disajikan. Usahakan agar variabel total skor berada di bagian awal. Setelah itu, input data di variabel view pada baris pertama sampai dengan baris ke-10. Name-nya itu adalah soal underscore 1 sampai dengan 10. Lalu di baris ke-11, name-nya itu adalah total. Type right, decimal, value, missing, column, align, measure itu di variabel view itu sama di baris 1 sampai dengan baris 11. Isinya type-nya itu numerik, right-nya itu 8, decimalnya itu 0, values itunya non, missing-nya non, columns-nya 8, align-nya itu right, measure-nya itu ordinal. Selanjutnya, input data pada data view. Setelah input data pada data view, klik menu Analyze, lalu klik Correlate, lalu klik Bivariate. Setelah mengklik Bivariate, muncullah pada tabel seperti ini. Lalu semua variabel pindahkan ke dalam kolom variables. Setelah
kalian memindahkan kolom variabel ke dalam variabel, lalu pilih model korelasi persen, lalu centang vlog significant correlation itu agar item yang signifikan diberikan tanda, lalu klik OK. Maka hasil outputnya adalah seperti berikut. Nah, untuk hasil outputnya sendiri tertera pada layar. Dari hasil output yang dihasilkan, maka kita dapat interpretasi hasilnya, yakni kita ketahui bahwa nilai hasil uji korelasi Pearson dari soal nomor 1 adalah sebesar 0,713, soal nomor 2 sebesar 0,889, soal nomor 3 sebesar 0,627, dan soal nomor 4 sebesar 0,355. Sementara hasil uji korelasi Pearson pada soal nomor 5 adalah sebesar 0,326, pada soal nomor 6 sebesar 0,355, soal nomor 7 sebesar 0,749, dan soal nomor 8 sebesar 0,666. Adapun hasil uji korelasi Pearson dari soal nomor 9 adalah 0,649 dan soal nomor 10 sebesar 0,786. Dari permasalahan di atas, dapat kita lihat bahwa jumlah data atau N adalah 10 dan alfa sebesar 0,05. Didapat pula R tabel yakni sebesar 0,663. Maka dapat disimpulkan bahwa soal nomor 1, 2, 7, 8, 9, dan 10 adalah valid. Dengan catatan bahwa yang pertama, validitas item ditunjukkan oleh nilai korelasi tiap item terhadap total skor. Yang kedua, nilai korelasi yang dilengkapi dengan bintang berarti signifikan atau valid. Sementara yang ketiga, untuk membuktikan validitas item, kita dapat membandingkan nilai korelasi yang didapat dengan R hitung, yakni signifikan jika R hitung lebih besar dari R tabel, atau berdasarkan nilai signifikannya, signifikan jika signifikansi kurang dari 0,05. Contoh pada kasus kedua ini yaitu seorang mahasiswa melakukan penelitian dengan menggunakan skala untuk mengetahui atau mengungkapkan prestasi belajar seseorang. Kuesioner terdiri dari 5 item dan menggunakan skala Likert, yaitu 1 yang menunjukkan sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Setelah kuesioner diisi oleh 8 responden, diperolehlah data pada tabel yang tampak pada layar. Untuk menyelesaikan kasus tersebut, kita dapat menggunakan program aplikasi SPSS dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kita dapat mengklik variabel view, kemudian pada kolom name pada baris pertama kita dapat memasukkan item 1, menulisnya dengan nama item 1, kemudian type-nya numerik karena data yang kita masukkan adalah data angka, weight-nya 8, weight merupakan huruf yang digunakan pada data, desimalnya 0, labelnya item 1, polisnya 0, missingnya 0, kolomnya 8 karena kita memasukkan 8 data atau 8 responden, kemudian age-nya center, letak hurufnya di tengah, measure-nya ordinal. Menggunakan ordinal karena data yang kita masukkan merupakan data skala yang menunjukkan skala pada kuesioner. Begitu juga pada baris kedua sampai kelima yang menunjukkan data kedua, item kedua sampai dengan item 5. Kemudian pada baris ke-6 kita dapat memasukkan name-nya skor total dengan type-nya numerik, weight-nya 8, desimalnya 0, labelnya skor total, values-nya 0, missing-nya 0, kolomnya 8, age-nya center, dan measure-nya juga ordinal. Setelah selesai memasukkan data pada variable view, kita dapat beralih ke data view. Kita masukkan data satu persatu dari tabel kasus yang sedang kita uji dengan item 1 sampai dengan
skor total. Setelah kita masukkan datanya, kita dapat mengklik Analyze, kemudian mengklik Correlate, dan bergeser ke sebelah kanan dengan mengklik Variate. Maka akan muncul kotak dialog seperti pada layar. Kemudian, variabel-variabel yang berada pada sebelah kiri dapat kita pindahkan ke sebelah kanan kolom variabel. Kita pindahkan semua variabelnya satu per satu. Kemudian, setelah kita pindahkan variabelnya satu per satu ke kolom sebelah kanan, kemudian kita dapat mencentang percent correlation pada kolom correlation coefficient dan test of significant pada t-pilot, dan mencentang flag significant correlation. Setelah selesai, dia dapat mengklik OK, maka akan tampak output dari uji validitas dari data yang telah kita input. Sekian dari saya. Untuk pembacaan output akan disampaikan oleh rekan saya. Interpretasi hasil. Dari hasil output yang dihasilkan oleh SPSS, maka kita dapat ketahui bahwa hasil korelasi Pearson dari item yang pertama yaitu sebesar 0,821, dan pada item yang kedua yaitu sebesar 0,718, dan untuk yang item ketiga yaitu sebesar 0,779. Untuk item keempat, hasil korelasi Pearsonnya yaitu sebesar 0,812, dan hasil korelasi Pearson dari item kelima yaitu sebesar 0,827. Nah, kesimpulan untuk contoh soal yang kedua ini yaitu untuk memudahkan dalam menentukan apakah item valid atau tidak, maka dilihat dari nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka item valid. Tetapi jika nilai signifikansi besar dari 0,5, maka item tidak valid. Dari output di atas dapat dilihat bahwa item pertama nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,012. Ini menunjukkan bahwa item pertama valid. Untuk item kedua, nilai signifikansinya sebesar 0,045, yang berarti item kedua ini juga valid. Item ketiga memiliki nilai signifikansinya sebesar 0,023, yang berarti item ketiga juga valid. Item keempat memiliki nilai signifikansinya sebesar 0,014. Ini juga menunjukkan bahwa item keempat juga valid. Sementara item kelima memiliki nilai signifikansi sebesar 0,01. Ini menunjukkan bahwa item kelima juga valid. Cara yang lain untuk menentukan apakah item itu valid atau tidak, kita bisa membandingkannya dengan antara R hitung dengan R tabel. Jika nilai positif dari R hitung lebih besar dari R tabel, maka item itu dinyatakan valid. Jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka item dinyatakan tidak valid. Nilai R tabel dari kasus di atas yaitu sebesar 0,707. Dari data yang kita peroleh, item pertama memiliki nilai R hitung sebesar 0,821, yang berarti item pertama item pertama ini valid dikarenakan R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Nilai dari R hitung item kedua juga sebesar 0,718. Ini berarti item pertama memiliki nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, yang berarti item kedua juga valid. Item ketiga memiliki nilai R hitung sebesar 0,779, yang berarti item ketiga juga valid dikarenakan R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Item keempat memiliki nilai R hitung sebesar 0,812, yang berarti lebih besar daripada R tabel. Ini menunjukkan item keempat juga valid. Item kelima memiliki nilai R hitung sebesar 0,827. Ini menunjukkan bahwa item kelima juga valid dikarenakan R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Terima kasih.